Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia waddin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Rabbi israhli sadari wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir dalam majelis kali ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini dengan ilmu pengetahuan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya izinkan saya Ridwan Hidayat dengan NIM 1910184 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Ahmad Dahlan akan memberikan tausiah singkat mengenai pergaulan remaja dan adabnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masa remaja menjadi masa yang penuh dengan harapan. Masa remaja menjadi masa yang penuh dengan tujuan, dan masa remaja menjadi masa yang penuh dengan tantangan. Masa remaja menjadi masa peralihan dari anak-anak menuju kedewasaan. Di masa ini, remaja mulai mencari jati diri, mulai mencari pergaulan, dan bersosialisasi dengan lingkungan yang lebih luas lagi. Pergaulan memainkan peranan penting bagi kehidupan seseorang, sehingga masa remaja menjadi masa yang rentan mengalami kenakalan jika salah dalam bergaul. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu cara untuk bersosialisasi atau bermuamalah dengan lingkungannya yaitu bergaul. Bergaul dengan seseorang menjadi kebutuhan yang mendasar, bahkan bisa dikatakan suatu keharusan bagi setiap orang yang ada di dunia. Hal tersebut karena manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran seseorang di dalam hidupnya. Pergaulan saat ini menjadi hal yang menjadi sorotan yang sangat serius. Banyak kita lihat berbagai pergaulan di luar sana justru menyimpang dari agama dan norma, bahkan sampai menghancurkan masa depan diri sendiri. Padahal sudah tidak asing lagi jika baik buruknya suatu negara, suatu bangsa bergantung pada kualitas remaja atau kualitas pemudanya. Untuk itu, maka kita harus ada batasan-batasan yang harus dijaga dalam bergaul sebagai seorang muslim. Kita harus memiliki pondasi yang kuat yang bisa didapat dari pendidikan agama maupun dari pendidikan dalam keluarga. Dengan dasar yang kuat, maka kita bisa memiliki keyakinan yang teguh sehingga tidak mudah terpengaruh pada perbuatan yang menyimpang dari agama dan norma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sekali lagi sebagai muslim haruslah patut bersyukur kita dianjurkan untuk belajar dan memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah tentang etika dalam bergaul dalam Islam. Untuk itu, akhlak yang baik menjadi hal yang penting yang harus diterapkan untuk menjaga pergaulan supaya tetap dalam
koridor yang dibolehkan menurut agama dan norma yang ada. Berikut ini merupakan contoh-contoh adab bergaul terutama bagi seorang muslim. Yang pertama, menjaga sopan santun dalam berbicara maupun dalam perbuatan. Hal ini menjadi hal yang penting dilakukan untuk saling menghargai satu sama lain. Yang kedua, yaitu mengajak pada kebaikan. Hal ini akan berdampak positif untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perintah Allah dalam firman-Nya Quran surah Al-Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 104. Dan yang ketiga yaitu menjauhi prasangka buruk dan gosip. Kedua sifat ini harus dihindari sesuai dengan firman Allah Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, yaitu jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu ada di antara yang menggunjing sebagian yang lain. Surah Al-Hujurat ayat 12. Yang keempat, senantiasa berjuang mencari ilmu. Sebagai remaja, ilmu menjadi dasar yang sangat penting sebelum memasuki usia dewasa maupun sebelum memasuki usia dewasa. Ilmu menjadi dasar atau fondasi seseorang dalam kehidupan, baik itu ilmu agama, ilmu sains, ilmu sosial, maupun ilmu lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilihi hatta yarji'." Barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu saling tolong-menolong di antara teman dalam hal yang baik. Sikap tolong-menolong akan memberikan pengaruh positif sehingga dapat memunculkan rasa kepedulian dengan sesama. Dalam salah satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil ibad, maka al ibad fi auni akhih." Bahwa Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kita sebagai generasi muda, sebagai remaja, haruslah bergaul dengan hal-hal yang positif sesuai adab, agama, dan norma, sehingga kita akan memperoleh manfaat atau hal-hal positif di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan kepada kita semua, dimudahkan dalam kebaikan dan dijauhi dari keburukan. Sekian dari saya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.